Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, kita membaca demikian ayat yang ke-9, 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu kisah ini terjadi ketika Yesus menghadiri sebuah pesta kawin, perjamuan kawin di kota Kana. Disebutkan oleh firman Tuhan, ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus, mengubah air sumur, air biasa, air tawar menjadi air anggur. Ketika sebuah pesta kehabisan anggur, dalam tradisi, dalam budaya setempat orang Yahudi, saudara-saudara, itu adalah sesuatu hal yang memalukan, sebuah aib bagi si pemilik pesta. Itu sebabnya ketika ibunda dari Yesus tahu hal itu, dia begitu mengasihi tentunya pemilik pesta, saudara-saudara. Dia tidak ingin si pemilik pesta menjadi malu. Lalu dia meminta kepada Yesus untuk menolong mereka, dan Yesus menolong mereka mengubah air sumur, air tawar menjadi air anggur. Dan sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara, si pemimpin pesta ketika dia mengecap air anggur itu, air yang sudah berubah menjadi anggur itu, dia menjadi begitu terkesan. Begitu terkesan. Dia berkata kepada pemilik pesta itu, kepada mempelai, orang lain di mana-mana, pesta di mana-mana, hanya menyuguhkan air anggur yang baik di awal-awal pesta. Tetapi di akhir pesta, biasanya anggur yang tidak baik, anggur yang jelek. Tetapi engkau menyediakan anggur yang baik sampai sekarang, sampai kepada akhir dari pesta itu. Saudara-saudara, dia tidak tahu bahwa yang melakukan semuanya adalah Yesus. Saudara, ketika kita mengundang Yesus di dalam hidup kita, mengizinkan Yesus berkarya di dalam hidup kita, ketika kita mentaati perintah-perintah dari Tuhan, maka yang akan kita alami adalah yang baik dari awal sampai akhir. Yang baik dari awal sampai akhir. Beda, sangat bertolak belakang dengan cara kerja iblis. Cara kerja iblis atau dunia, saudara-saudara, adalah menawarkan yang baik di awal, dan akhirnya adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Semua orang misalnya mengerti bagaimana narkoba, saudara-saudara, obat-obat terlarang, begitu membuat orang senang di awal-awalnya. Orang yang memakai narkoba begitu senang di awal-awalnya, tetapi kita tahu bersama bahwa akhirnya adalah malapetaka. Malapetaka. Saudara-saudara, pekerjaan iblis selalu menawarkan, menyodorkan hal-hal yang enak pada awalnya, tetapi akhirnya adalah kebinasaan. Seperti yang kita lihat di dalam kitab Kejadian, awal mula dosa masuk ke dalam dunia, saudara-saudara. Manusia melakukan dosa di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika ular itu yang sudah dimasuki oleh iblis membujuk rayu Hawa, disebutkan demikian. Kejadian pasal 3 ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dosa, inilah cara kerja setan, cara kerja iblis, menawarkan hal yang baik lebih dahulu, menarik hati, memikat hati, sedap kelihatannya, padahal tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Dan apa akibatnya saudara-saudara adalah dosa, terbuang dari hadirat Tuhan, terusir dari Taman Eden. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, saudara-saudara, mengundang Yesus di dalam seluruh hidup kita, mengizinkan Yesus menjadi Tuhan, menjadi kapten atas seluruh hidup kita, saudara-saudara, dan kita taat kepada perintah-perintahnya, maka kita akan mengalami yang baik dari awal sampai kepada akhirnya. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya, saudara-saudara. Yesaya pasal 48 ayat 18, firman Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini firman Tuhan. Sekiranya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, melakukannya, saudara-saudara, melakukannya, walaupun seringkali perintah-perintah itu kita tidak mengerti apa faedahnya, apa ujungnya, kita tidak mengerti pada saat itu. Tetapi percayalah dan lihatlah bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan akan selalu membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang baik di dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat firman Tuhan bagi kami pada saat pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mentaati perintah-Mu. Tuhan, biarlah kami menempatkan Engkau sebagai Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai kapten dalam kehidupan kami, yang kami taati setiap waktu untuk kebaikan kami Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan hiburkan yang susah, Tuhan sembuhkan yang sakit, dan Tuhan buka jalan dalam segala persoalan-persoalan yang terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.